Bohum pun menjelaskan bahwa dia adalah penyebab semua kemalangan yang menimpa Belle. Arwah Ip mengincar Belle karena perbuatan buruk Bohum di masa lalu di mana Bohum berjanji dia akan mati bersama Ip, namun karena ketakutan Bohum mengingkari janjinya. Ip terlihat begitu syok mendengarkan penjelasan ibunya, namun Bohum menguatkan anaknya dan berjanji dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Belle. Malam pun semakin larut. Sebelum mereka tidur, Bohum mengobati luka di punggung Belle akibat insiden yang nyaris merenggut nyawanya tadi sore. Belle pun berkata bahwa dia tidak menyesal telah dilahirkan oleh Bohum walaupun dia juga harus ikut menanggung kesalahan ibunya di masa lalu. Belle juga meminta ibunya untuk tetap memiliki semangat hidup apapun yang terjadi di masa depan. Bohum yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun setelah menyadari Belle tidak ada lagi di sampingnya. Bohum pun mencari Belle dan menemukannya berada di dalam kamar mandi di bawah guyuran shower air. Walaupun sudah menggigil kedinginan, Belle tetap bertahan karena menurut Belle itu satu-satunya cara agar dia tetap terjaga. Tak lama kemudian Belle pun jatuh pingsan di pangkuan sang bunda. Belle pun segera mendapat perawatan medis di rumah sakit dan Bohum berpesan pada salah seorang perawat untuk selalu siaga menjaga Belle dan jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan segera menghubungi Bohum. Bohum pergi ke bekas apartemen ayahnya yang kini sedang direnovasi. Bohum berniat meminta bantuan pada salah seorang anak pekerjanya yang bernama Mon. Bocah itu diduga memiliki kemampuan indera keenam alias anak indigo. Awalnya orang tua Mon tidak menyetujui permintaan Bohum. Dia khawatir Mon berada dalam bahaya jika arwah jahat itu murka padanya. Bohum yang kesal pun mengancam akan memecat seluruh anggota keluarga Mon yang bekerja padanya. Khawatir dengan kondisi keuangan keluarganya, Mon pun dengan terpaksa memenuhi permintaan Bohum yang terkesan tidak masuk akal dan sangat berisiko itu. Mon dan Bohum pun menuju lantai atas tempat di mana Ip melakukan aksi bunuh dirinya. Bohum berkata sebenarnya dia tidak berniat memecat keluarga Mon, namun semua cara akan dia tempuh demi keselamatan putrinya termasuk mengorbankan nyawanya sendiri. Mon yang mulai merasakan aura jahat di sekitar mereka tampak begitu ketakutan. Mendengar suara jejak langkah kaki Bohum dan Mon pun bergerak menuju sebuah ruangan. Bohum sempat bertanya pada seorang mandor proyek apakah masih ada pekerja yang berada di lantai atas. Namun tidak ada seorang pun di sana. Langkah kaki itu terhenti di sudut dinding dan Bohum tahu itu adalah arwah Ip. Bohum meminta Mon untuk membantunya berkomunikasi dengan arwah Ip. Walau ketakutan setengah mati, Mon berusaha memenuhi permintaan bos ibunya itu. Melalui perantaraan Mon, Bohum berusaha meredakan amarah Ip. Bohum meminta Ip tidak melampiaskan amarahnya pada Belle yang tidak memiliki kaitan dengan permasalahan mereka. Bohum mengatakan jika Ip ingin membalas dendam, kepada dirinya sajalah dia melampiaskan amarahnya. Namun permintaan Bohum ditolak mentah-mentah oleh Ip yang memang berniat menghancurkan Bohum. Ip tahu bahwa hidup Bohum akan hancur sehancur-hancurnya jika nyawa anak kesayangan direnggut dengan cara yang begitu tragis. Takut dengan kemarahan arwah Ip yang begitu murka, Mon pun berlari ketakutan dari tempat itu. Bocah itu mengatakan bahwa dia bukan seorang pengusir setan dan dia tidak bisa lagi membantu Bohum. Melihat air mata Mon yang bercucuran, Bohum pun menjadi iba dan langsung memeluk Mon. Bohum sadar risiko yang ditanggung Mon terlalu besar dan dia mengatakan akan membawa Mon kembali pada ibunya. Keesokan hari dengan wajah yang lesu, Bohum memimpin rapat dengan pihak keluarga Ip yang seperti berubah pikiran. Mereka menyetujui tawaran dari pihak Bohum dan tinggal menandatangani surat perjanjian penyerahan properti milik mereka. Namun, Bohum meminta semua orang untuk keluar agar bisa berbicara secara pribadi dengan keluarga Ip. Bohum pun berlutut di kaki ibu Ip dan menceritakan apa penyebab sebenarnya dari kematian Ip yang begitu tragis dan Bohum juga memohon maaf pada keluarga Ip dan meminta mereka untuk meredakan amarah arwah Ip yang sangat membara. Ibu Ip sangat terpukul mendengar pengakuan Bohum, namun adik Ip yang murka mengajak ibunya untuk pulang dan membatalkan segala perjanjian dengan perusahaan Bohum. Bohum begitu sedih dan frustasi setelah permintaan maaf setulus hatinya ditolak mentah-mentah oleh keluarga Ip. Kegalauan Bohum semakin bertambah setelah mendapat kabar bahwa Belle telah kabur dari rumah sakit tempat dia dirawat. Bohum yang tahu ini adalah ulah dari arwah Ip mencoba menghubungi ponsel Belle dan Belle pun menjawab dengan isakan tangis. Belle yang ketakutan memberitahu ibunya bahwa dia telah terjebak di sebuah bangunan tua yang merupakan tempat tinggal Bohum semasa remaja. Demi mengantisipasi agar Belle tidak bisa lagi dibawa pergi oleh arwah Ip, Bohum dengan terpaksa mengikat kaki dan tangan Belle. Bohum yang tidak bisa tidur melihat koleksi album foto yang berisikan kebersamaannya dengan putri kesayangannya itu. Sebagai orang tua tunggal, Bohum terlihat begitu menyayangi Belle. Belle ternyata menyelipkan sebuah pesan sebagai ungkapan cinta dan sayangnya pada Bohum. Belle mengata di pesan yang dia tulis bahwa Belle sangat menyayangi Bohum dan dia begitu bahagia menjadi orang yang spesial bagi Bohum. Belle juga berharap bahwa mereka bisa berumur panjang dan Bohum tetap mendampingi Belle sampai dia menikah. Bohum pun menangis terseduh-seduh sampai ingusan setelah membaca curahan hati anak tunggalnya yang sudah menginjak usia remaja itu. Namun adegan yang mengandung bawang itu hanya berlangsung sesaat saja. Kedatangan arwah Ip membuat Belle terbangun dari tidurnya. Bohum yang juga menyadari hal itu berusaha berkomunikasi dengan arwah Ip. Dia meminta Ip untuk berhenti mengganggu Belle karena Belle tidak terkait dengan permasalahan mereka. Belle mulai meracau dan mengajak makhluk tak kasat mata itu untuk masuk ke kamarnya. Menyeramkan, pintu terbuka dengan sendirinya. Ip juga berniat pergi dengan makhluk astral itu.
Belle kemudian bernyanyi dengan suara yang mengerikan membuat Bohum terpaksa membekap mulut Belle untuk membungkamnya. Namun di pagi hari Belle yang terbangun tidak mengingat sedikit pun kejadian horor semalam. Bohum pun berpesan bahwa dia akan pergi sebentar dan sebentar lagi asisten rumah tangga mereka akan segera tiba. Bohum ternyata berniat untuk menyusul Ip ke alam baka. Bohum pun mengaku dia bersalah dengan kejadian yang terjadi 20 tahun silam karena tidak menepati janji. Namun Bohum berdalih bahwa Bohum juga bunuh diri karena tekanan keluarganya yang stis akibat krisis moneter yang menerpa Thailand. Agar impas, Bohum pun mengambil pistol dan berniat melakukan aksi yang dilakukan Ip 20 tahun silam. Belle yang memiliki ikatan batin yang begitu kuat dengan sang bunda, terlihat menangis dan meronta-ronta seakan menyadari apa yang akan Bohum lakukan. Namun pistol milik Bohum macet dan membuat aksi gila Bohum pun gagal terlaksana. Namun Bohum berencana melakukan sesuatu yang tak kalah gila. Bohum yang kalap berencana melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Ip dengan menyakiti orang yang Ip sayangi. Setibanya di rumah Ip, Bohum pun segera mengancam ibu Ip dengan pistol di tangannya. Bohum pun berteriak bahwa dia bisa saja berniat menghabisi nyawa keluarga Ip seperti yang dilakukan Ip pada Belle. Namun Bohum kembali menyadari tindakan yang dia lakukan adalah hal yang begitu bodoh dan dia menangis di pelukan ibu Ip. Bohum pun kembali ke rumah. Namun, Belle tahu